Konstitusi Indonesia, rules main negara. Konstitusi, anggap aja konstitusi itu adalah buku rules paling utama di Indonesia. Kalau nggak ada ini, negara kita bisa chaos loh. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan konstitusi, aku izin memperkenalkan diri. Aku Andrea Prabowo dari kelas 10-2. Di sini aku akan memberikan 3 poin untuk membahas konstitusi kali ini. Poin yang pertama, konstitusi. Apa dan buat apa sih? Definisi intinya itu adalah konstitusi itu adalah hukum dasar suatu negara, nggak cuma yang tertulis, tapi juga adat atau kebiasaan ketatanegaraan yang nggak tertulis. Di Indonesia, ya UUD 1945. Ini adalah aturan utama yang semua aturan di bawahnya wajib nurut ke dia. Fungsinya nggak main-main. Kenapa? Konstitusi itu wajib adanya. Yang pertama, ngerem kekuasaan. Ini paling penting. Konstitusi tugasnya membatasi kekuasaan penguasa seperti presiden, DPR, dan lain-lain, biar mereka nggak bisa seenaknya sendiri alias sewenang-wenang. Yang kedua, mengatur job desk. Dia yang ngebagi-bagi tugas dan kekuasaan antar lembaga negara. Siapa ngapain harus jelas. Yang ketiga, jaminan HAM kalian. Konstitusi adalah tameng buat hak asasi manusia seperti HAM. Kita semua hak kalian di sekolah, berpendapat, dan hidup layak semuanya dijamin di sini. Poin kedua yang saya mau sampaikan di sini adalah UUD 1945. Dua sisi koin yang nggak boleh pisah. UUD 1945 itu sendiri dari 2 bagian dan kedua punya peran penting. Yang pertama, pembuka atau pondasi negara dan Pancasila, isinya goals dan ideologi kita. Ini adalah pokok kaidah fundamental alias tiang pancang dan haram diubah. Kalau diubah, bubar negara kita. Di sini Pancasila yang menjadi sumber semua hukum. Yang kedua adalah pasal-pasal atau batang tubuh. Aturan main teknis ya, rincian tentang lembaga negara dan hak negara dan lain-lain. Ini isinya adalah aturan yang bisa disesuaikan di amandemen sesuai perkembangan zaman, termasuk mengatur presiden, DPR, MPR, dan hak-hak kita. Misalnya, hak dapat pendidikan. Poin ketiga yang saya mau sampaikan adalah amandemen. Kenapa UUD 1945 sempat dirombak total? Kalian tahu kan? Setelah reformasi 1998, UUD 1945 kita diubah sampai 4 kali, yaitu dari tahun 1999 sampai 2002. Kenapa ya? Yaitu adanya problem UUD, naskah asli. Jadi gini, UUD 1945 yang asli itu dianggap punya beberapa masalah serius. Yang pertama, presiden terlalu kuat, yaitu kekuatan presiden itu gede banget dan nggak ada yang benar-benar bisa ngontrol secara efektif. Yang kedua, overpower. Dulu MPR itu lembaga tertinggi, bayangin. Kedua, kedaulatan rakyat sepenuhnya di tangan DPR, bukan di lembaga yang lain. Ini bikin sistemnya kurang demokratis. Yang ketiga, banyak pasal abu-abu. Ada beberapa pasal yang terlalu singkat dan enggak jelas. Jadi gampang banget ditafsirkan macam-macam sama penguasa. Terus adanya faktor remisi dan hasil perubahan amandemen. Ya, itu intinya. Amandemen itu dilakukan untuk menyempurnakan sistem kenegaraan kita. Misi utamanya, tujuan utamanya yaitu menciptakan check and balance. Harus ada sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara, seperti DPR mengawasi presiden,
MK mengawasi UU, undang-undang. Itu terus adanya memperkuat kedaulatan rakyat. Rakyat harus bisa milih langsung pemimpinnya. Ada juga mencantumkan HAM. HAM wajib dimasukkan secara detail dan kuat di konstitusi. Dampak revolusioner adalah presiden yang dipilih langsung. Yes, ini hasil amandemen ketiga. Terus adanya MPR turun pangkat. MPR nggak lagi tinggi jadi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga sederajat. Ini namanya pemisahan kekuasaan horizontal. Terus adanya lahirnya lembaga baru. Muncullah Mahkamah Konstitusi atau MK dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. MK itu tugasnya ngetes apakah UU udah sesuai dengan UUD 1945. Nah, sekian aja presentasi saya kali ini untuk membahas materinya konstitusi. Ingat baik-baik, UUD 1945 itu bukan cuma dokumen lama. Ini adalah aturan main paling tinggi yang tugasnya melindungi hak-hak kalian semua dan membatasi kekuasaan kita sebagai warga negara Indonesia. Wajib paham, karena dengan paham konstitusi kita punya power untuk mengawal negara ini. Sekian